pengertian name breeding itu bisa mulus berjalan, kita harus tahu dulu sperma jantan itu seperti apa yang bagus. Sperma jantan itu umurnya berapa, bisa ngebuahi sel telurnya si betina. Nah, telur betina juga punya umur juga, dia berapa sekian detik bisa dibuahi sperma jantan. Nah, setetes sperma jantan itu bisa ngebuahi 1000 telur betina, itu bisa dengan cara teknik nanti saya arahkan, saya ulas nanti di tutorial bagaimana dia bisa ngebuahi telur betina itu seperti apa. Embreeding itu kan kita hanya pencet saja dia sperma dengan telurnya betina. Nah, dia kemungkinan indukannya memakan telurnya sendiri itu sangat rendah, sangat tidak ada mungkin bisa terjadi. Kenapa? Saya alami itu persentasenya itu 97% sampai 100% itu bakal menetas gitu telur. Yang sangat dijaga itu sebenarnya betinanya. Salah pemencetan itu anatomi di dalam reproduksi telurnya sendiri itu rusak, iritasi. Nah, apabila kalau udah iritasi, udah ikan tidak bisa lagi untuk bertelur lagi ke depannya. Mungkin bisa dengan penanganan khusus, tapi jangka panjang. Ikan juga bisa kebalik. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah. I think that we've all had enough. Halo teman-teman, sahabat Lentera 3. Perkenalkan, saya sendiri Franklin, biasanya dipanggil Bang Eden. Saya sendiri ini adalah owner dari pemilik Eden Gold Fish Farm. Berlokasinya saat ini sekarang ada di Cipondo, Tangerang. Di sini ada cerita singkat kenapa saya bisa dipanggil Bang Eden itu. Dulunya itu Eden ini dari usahanya orang tua, dimana itu usahanya fotografer. Sampai sekarang ini saya pakai nama itu sebagai lambang keluarga lah jatuhnya. Nah, awal saya mulai melihara ikan koki itu dimana teman saya satu kantor itu dia pelihara ikan koki di ruangannya. Nah, dari situ saya punya ketertarikan akan koki. Pandangan saya pertama lihat koki itu ya lucu, itu doang. Seperti ada magnet tersendiri, membuat di diri kita itu seperti semangat. Nah, saya membuat kesimpulan sendiri, wah ini sangat menarik kalau melihara ikan koki di rumah. Karena kalau pulang kerja, tahu sendirilah, pulang kerja di ibu kota ini kan menghadapi jenuhnya di kantor, jenuhnya di perjalanan, pulang pergi itu sangat benar-benar jenuh banget, menguras tenaga. Nah, disitulah saya mulai melihara koki, beli ikan di pasar ikan koki gitulah, pasar ikan yang ada di mana-mana begitulah. Saya ambil, saya pelihara, dan itu benar-benar bisa menghilangkan atau ya gimana ya, merefresh tenaga kita 100% kembali. Tuh kehebatan memelihara ikan koki. Nah, dari situlah saya terjerumus keracunan sampai dimana suatu saat itu ikan terjadi perkawinan dalam akuarium. Disitulah kepanikan saya. Dari kepanikan saya itu saya mencari tahu bagaimana cara penanganan ikan koki kawin di dalam akuarium.
Terus selanjutnya saya cari teman, cari referensi, dari YouTube juga ada, dari Google juga ada, cara penanganan perkawinan ikan itu ternyata ada. Nah, di situ saya mulai itu sangat menarik. Yang pertama saya pikirkan itu memulai ikan koki itu seni budidaya, seni ternak lah, seni ternak koki itu ternyata ada. Nah, disitulah saya mencoba mencari referensi, belajar, banyak kesalahan, banyak perubahan yang saya dapat itu dari pengalaman sih sebenarnya. Kalau sahabat Lentera 3 pernahlah mengalami apa yang saya alami juga. Awalnya saya bermain ikan koki nih, berdirinya Eden Farm sebagai petani koki itu di tahun 2019. Itu pas zaman-zamannya Covid. Di situ benar-benar sebagai pekerja kantoran punya kesempatan berkreasi di rumah, karena kan zaman itu kan pegawai beberapa disuruh bekerja di rumah, WFH lah sebutan istilahnya. Nah, disitulah banyak waktu saya belajar seni breeding selama setahun saya coba itu. Kendalanya saya karena berhubung sama masih saya pegawai, bagaimana saya bekerja di kantor, breeding juga berjalan di hobi saya gitu. Sehingga teman saya juga menyarankan kamu harus pakai pola hand breeding, itu sangat membantu dibanding kamu pakai kawin alami. Pasti sahabat Lentera 3 tahulah perbedaan hand breeding sama kawin alami itu seperti apa. Kalau hand breeding kan punya waktu singkat dibanding sama kawin alami yang perlu dipantau gitu. Ada orang yang stay lah untuk setelah perkawinan itu, ada metode ikan harus diangkat dari media kawin, dari media mija. Nah, ternyata ada simple juga pola breeding koki itu yang disebut ya hand breeding. Nah, itu saya coba itu benar-benar banyak trouble lah. Waktu itu banyak masalah. Trouble yang paling fatal di hand breeding itu yang saya alami, ya ikan kebalik. Setelah saya coba ya, ikan kebalik, tidak mau bertelur lagi sebetina. Dan banyaklah beberapa, itu emang sangat-sangat fatal sih bagi seekor betina ya, betina koki itu. Kalau betinanya nggak bisa bertelur lagi kan kita pasti stres, mau nggak mau harus punya lagi betina lagi untuk mencoba breeding lagi. Nah, dari kegagalan itulah sampai saat ini saya banyak belajar dari kesalahan, banyak belajar dari para senior koki juga yang ada di Indo. Saya juga dapat pengalaman ilmu dari farm Thailand juga. Mereka juga ngasih tahu teknik embreeding itu seperti apa yang benar gitu. Nah, nanti sahabat Lentera 3 saya bakalan kasih tahu nanti di tutorial, ada tutorialnya pola embreeding itu seperti apa yang baik dan yang benar. Untuk teknik embreeding cara Eden Farm pakai, perlu kita ketahui di mana ilmu dasarnya aja ya. Pengertian embreeding itu bisa mulus berjalan. Kita harus tahu dulu sperma jantan itu seperti apa yang bagus. Sperma jantan itu umurnya berapa, bisa ngebuahi sel telurnya si betina. Nah, telur betina juga punya umur juga. Dia berapa sekian detik bisa dibuahi sperma jantan. Nah, kalau saya jelasin di sini kan dimana sperma jantan itu untuk umurnya di dalam air itu 1 detik bisa ngebuahi telur betina di bawah 1 detik umurnya sperma jantan. Jadi umur telurnya betina tuh bisa dikatakan 0,5 sekian detik lah. Masih lebih panjang umurnya sperma jantan dibanding telurnya betina. Nah, itu poin utama yang harus dipahami dulu ketika kita memulai hand breeding di dalam air itu bisa berhasil. Nah, standarisasinya hand breeding itu kita bisa pakai 1:1. Artinya apa 1:1 itu? 1 jantan, 1 betina itu udah sangat cukup. Tidak harus sperma jantan harus banyak, bisa ngubai telur betina yang sangat banyak. Yang kan tahu sendiri lah, betina itu penghasil telur yang paling banyak. Apalagi di koki itu bisa sampai ribuan. Nah, setetes sperma jantan itu bisa ngebuahi 1000
telur betina itu bisa dengan cara teknik nanti saya arahkan, saya ulas nanti di tutorial bagaimana dia bisa ngebuahi telur betina itu seperti apa, cara teknik pemencetan lah saya arahkan nanti di situ. Nanti sahabat Lentera 3 bisa saksikan saya sendiri nanti ulas sendiri teknikalnya hembreeding itu biar umur sperma jantan itu kena tepat sasaran untuk membuahi telur si betina. Dan untuk hembreeding itu saya juga nanti jelasin di ulasan tutorial hembreeding, mengurangi resiko fatalnya cara hembreeding. Karena yang sangat dijaga itu sebenarnya betinanya. Salah pemencetan itu anatomi di dalam reproduksi telurnya si betina itu rusak, iritasi. Nah, apabila kalau udah iritasi, udah ikan tidak bisa lagi untuk bertelur lagi ke depannya. Mungkin bisa dengan penanganan khusus, tapi jangka panjang. Ikan juga bisa kebalik. Kalau ikan betina sudah seperti itu kan udah sangat tidak layak lagi untuk direproduksi. Nah, itu kita harus hindari, itu yang paling utamanya. Jadi jangan sampai kita dalam mindset kita hembreeding itu sangat fatal, sangat tidak layak untuk dipakai. Tapi saat ini saya pakai sangat berguna untuk saya. Mungkin beberapa farm lain juga ada memakai hembreeding juga, ada memakai kawin alami juga, tapi tergantung selera dan maksud tujuan tersendiri farm. Teknik apa yang dipakai ya punya ciri khas sendiri lah, punya tujuan tersendiri, apa makna tersendiri untuk perkawinan koki itu. Di sini juga ada beberapa yang perlu ditahu, di mana cara hembreeding itu ada tingkat keberhasilan berapa persen telur itu akan menetas dibanding dengan kawin alami. Saya juga awalnya pakai kawin alami, cuma kenapa saya memilih hembreeding? Karena dari segi tingkat keberhasilan itu lebih tinggi dibanding kawin alami. Kenapa saya bilang begitu? Ketika kawin alami, itu pasti proses perkawinan itu, pemijahan itu, indukan jantan atau betina pasti akan ada memakan telurnya sendiri. Sampai benar-benar mereka sudah stop kawin, baru kita angkat itu betina dan jantannya. Beda dengan pola hembreeding. Hembreeding itu kan kita hanya pencet saja dia sperma dengan telurnya betina. Nah, dia kemungkinan indukannya memakan telurnya sendiri itu sangat rendah, sangat tidak ada, mungkin bisa terjadi. Kenapa? Saya alami itu persentasinya itu 97% sampai 100% itu bakal menetas itu telur dengan metode hembreedingnya saya. Kita tahu sendiri ya, di Indonesia nih atau di beberapa negara bagian juga mengakui ya strain Mas Koki itu ada beberapa. Ada Oranda, ada Rancu, Demekin, Ruikin, dan lain-lain. Cuma yang sangat diminati di Indonesia hanya itu saja. Nah, di sini di Eden Goldfish Farm ternak hanya satu jenis. Nah, itu kita ternak hanya Oranda saja. Nah, kenapa saya sendiri memilih hanya Oranda saja? Untuk saat ini saya masih berani di Oranda. Ketertarikan saya di Oranda. Kesempurnaan di mata saya hanya Oranda saat ini. Saya sangat tertarik lah di Oranda, apalagi seni budidayanya ya. Mungkin di farm-farm lain pasti tahu lah cara seni budidaya Rancu, Demekin, Rikin, Oranda itu pasti berbeda-beda. Tapi saya belum coba yang jenis yang lain. Saya Oranda masih inilah yang saya minati untuk saat ini. Untuk indukan saya pakai itu di awal breeding ya. Awal hembreeding itu saya pakai tuh indukan import. Saya import sendiri dari Thailand. Ada juga mempermudah saya teman yang import juga di Indonesia, saya beli juga dari dia. Jadi awal indukan saya belajar itu dan sampai saat ini
masih pakai indukan impor. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau indukan lokal itu kurang bagus. Tidak. Indonesia itu punya ciri khas, punya keistimewaan di ikan. Cuma ya mungkin sayanya masih memakai indukan impor. Tapi nanti ke depannya pribadi saya emang bakalan memakai beberapa dari farm-farm lain indukan yang akan saya breeding di sini. Karena itu sangat bisa kita bisa mengikuti perkembangan kemajuan mas koki di Indonesia lah. Jadi beberapa farm juga ada maksud dan tersendiri memakai indukan dari siapa, untuk apa, kedepannya bagaimana, pasti punya tersendiri lah untuk pemilihan indukan ya. Bagi beberapa farm dimanapun berada, pasti mengalami namanya hama, penyakit, pasti punya hamanya tersendiri lah. Kalau berbicara di farm Eden, itu hamanya hanya satu, antara biawak atau lingsang. Tapi sampai saat ini belum kedeteksi. Cuma jejaknya ada. Jadi setiap pagi itu kadang-kadang saya jumpain bekas-bekasnya jejaknya biawak atau lingsang itu ada saya. Itulah hama yang bakalan paling terberat saya. Sampai saat ini belum saya bisa mengeksekusinya, selalu gagal. Dan untuk di Eden Farm sendiri, yang paling sering saya alami penyakit di mas koki itu ketika di musim hujan. Itu musim hujan itu benar-benar sangat menyiksa ya sebagai petani ya, apalagi terutama bagi saya itu ini dalam bentuk outdoor. Itu hujan itu benar-benar bisa mempengaruhi kestabilan daya tahan tubuh mas koki saya sendiri. Itu bisa, yang paling sering itu ya badan bisa bintik-bintik merah. Ya penanganan saya sendiri ya harus teratur dan terjadwal lah water change ketika musim hujan seperti ini kita. Mungkin dari farm-farm lain juga atau dari hobis-hobis juga sudah tahu lah beberapa cara penanganan itu ya. Mungkin sahabat Lentera 3 kalau sudah mengalami masuk musim penghujan begini, usahakan memaksimalkan water change dengan tepat dan terjadwal aja. Ikan mas koki saya jamin itu bisa bakalan selamat. Di Eden Farm sendiri ya, untuk penggunaan pakan itu ada beberapa macam sih. Mungkin dari farm-farm lain, hobis-hobis lain, mungkin beberapa sama dengan cara yang saya pakai juga. Ketika burayak saya di umur 3 hari itu saya sudah kasih langsung tutu air yang halus. Halus itu dalam kategori harus benar-benar disaring. Jadi ketika umur 3 hari itu burayak itu sanggup memakan yang halus. Kadang tutu air pun juga yang besar bisa pecah juga. Tapi saya biasakan emang harus saya saring. Nah, masuk di umur seminggu itu saya pakai cacing sutra, tutu air, sama lah farm-farm lain pasti pakai begitu juga. Kalau sudah memasuki di umur di size 8 ya, itu saya sudah pakai pelet, cacing darah, apem. Nah, apem ini kan pasti farm-farm lain, breeder lain, hobis lain pasti pakai. Cuma kan ada maksud dan tujuan tersendiri di dalam apem itu. Begitu juga cacing darah beku, ada makna tersendiri. Ya, saya pemakai hanya tutu air, cacing sutra, cacing darah beku, pelet. Hanya itu saja yang saya pakai di sini. Dan termasuk apem. Untuk berapa banyak hasil panennya Eden Farm itu sekitar per 3 bulan ya, panennya itu bisa sekitar 100 ekor paling minim. Nah, untuk penjualan target pasarnya Eden Farm itu ada offline, ada lewat media sosial. Untuk media sosial kita punya di Instagram namanya Eden Coffee Farm. Untuk Facebook sama juga pakai nama saya sendiri, Franklin Tapubolon. Ada juga, bisa di search juga Eden Farm, bakalan dapat juga. Dan beberapa juga sahabat Lentera 3, teman-teman Bang Eden juga bisa langsung datang
ke alamat Cipondo, Tangerang, Jalan Kenanga, nomor 64. Bisa langsung datang, saya welcome buat teman-teman kapan aja. Tapi kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu jangan datang, teman-teman. Sabtu Edenpam itu tutup, punya kegiatan khusus. Jadi beberapa biar tahu sendiri ya. Untuk beberapa orang mungkin udah pada tahu kalau Sabtu tutup Edenpam. Untuk pasar kita jual dari grade komersil. Itu komersil kita jual langsung ke pasar-pasar ikan. Untuk grade-grade pensi kita juga stokin di sini. Untuk grade show juga kita punya juga, tapi tidak banyak-banyak. Itu kita semua ada di sini. Kita saat ini hanya menjual untuk orang lokal Indonesia dan juga beberapa orang luar negeri juga. Misal Vietnam juga ada minta, kita siap bantu. Kita siap proses. Saya sendiri nyetak ikan bahan. Ikan bahan maksimal itu size 8 start itu udah saya siap jual ke tangan-tangan hobis, para groomer. Itu mereka ambil, mereka grooming, dan mereka ikut ajang kompetisi show juga di Indonesia. Dan beberapa yang ambil juga bisa mengharumkan nama Edenpam juga, bisa menang. Cuma bagi saya sendiri, saya tidak pernah ikut ajang kontes. Pernah saya ikut, cuma tujuannya bukan untuk menang kemarin. Saya tujuannya itu hanya mengenalkan produk, orang-orang bisa ngelihat saya, bisa mengenal saya secara visual ya, secara pribadi. Tujuan saya hanya situ. Rencana ke depan Edenpam sendiri adalah yang masih tersembunyi, dan cita-cita Edenpam itu ada sebenarnya. Berhubung di sini di titik tanah ini, saya masih menyewa rumah dan menyewa tanah juga sekaligus untuk membuka usaha budidaya mas koki ini. Dan saya pengen ngebalas, suatu saat nanti saya harus bisa memiliki tanah sendiri dan saya bisa kembangkan usaha saya ini lebih besar lagi dari segi fasilitas, terutama itu paling penting, tidak seperti ini yang masih kecil lah. Jadi sahabat Lentera 3, saya mohon doanya, support saya, supaya kita bisa merasakan kebahagiaan teman itu sangat indah. Dan saya harap juga sahabat Lentera 3, temannya Bang Eden juga akan membalas dari Yang Maha Kuasa. Harapan dari segi saya pribadi ya, untuk mas koki Indonesia itu saya ingin petani, hobis, groomer, keepers, kita bisa bersatu lah. Kita bisa membanggakan ciri khas Indonesia koki itu. Kita harus punya kesatuan lah. Kita harus wujudkan impian kita bisa bersaing ke beberapa negara. Dan begitu juga untuk pemerintah bisa support lah sebagai petani-petani yang besar, yang kecil juga bisa mempermudah dalam segi pemasaran, terutama di lokal dan begitu juga di luar untuk ekspor. Jadi pemerintah, kami sangat membutuhkan perhatian khusus ke petani-petani seperti kami ini bisa dipermudah untuk jalur pengiriman. Jadi kami bisa berkreasi seluas mungkin, sebesar mungkin untuk kemajuan Indonesia. Untuk sahabat Lentera 3 atau para hobis, pesan saya jangan ada keraguan untuk memulai mencintai ikan mas koki. Jangan ada keraguan, itu paling utama. Karena kalau kita sudah mencintai ikan mas koki, itu semuanya tidak ada lagi namanya isu-isu tentang ikan mas koki itu susah dirawat, mudah mati. Tidak. Makanya untuk hobis yang baru-baru, jangan ragu untuk bertanya ke para senior bagaimana teknikal cara penanganan, cara pemeliharaan ikan mas koki. Kami siap membantu para keepers, para breeder, kami siap membantu untuk orang-orang yang mau bertanya ya. Jadi jangan sampai salah sasaran. Jangan di mata para hobis yang baru-baru kalau mas koki itu susah dipelihara. Itu tidak gimana ya? Saya menentang itu karena ikan mas koki itu paling mudah dirawat, paling mudah
Halo sahabat Lentera 3, di sini saya mau mengulas tentang hand breeding ala Eden Farm Goldfish. Saya selalu memakai cara hand breeding ini di pagi hari, dari jam 4 pagi sampai jam 6. Itu udah paling efektif untuk indukan si betina. Kenapa di pagi hari? Itu kandungan telurnya sangat maksimal di situ. Jadi belum ada kebuang akibat goyangan bodinya si betina dan macam-macam, adalah beberapa faktor. Dan hormonnya betina juga dalam telur itu sangat baik di pagi hari. Jadi sahabat Lentera 3, kalau memakai hand breeding itu usahakan maksimal jam 6 pagi aja. Itu udah paling terbaik untuk proses hand breeding. Di sini kita sudah siapkan jantan jenis Oranda Shortail. Kita bisa lihat teman-teman, ini jantan. Kita harus ngecek dulu kondisi kesehatannya sperma. Bagaimana sperma yang sangat ideal untuk si jantan dalam proses hand breeding ini. Kita harus melihat sperma harus benar-benar kental. Tuh, mungkin sahabat Lentera bisa melihat kekentalannya. Nah, cukup. Oke, ini kita masuk ke betina. Ini betinanya kita pakai shortail juga. Kita jangan terlalu agresif ke betina, karena ini sangat sensitif untuk betina. Bisa merusak dalam anatomi dalam tubuhnya, bisa ngebuang langsung telur banyak. Jadi kita harus benar-benar maksimalin di betina. Itu poin paling utama. Ini jantan kita angkat ke wadah hand breeding si betina. Nah, di sini saya mau ngejelasin hand breeding itu biar tidak salah di betina. Kenapa saya buat pertanyaan seperti itu? Karena betina ini ketika kita salah dalam penanganannya, ini sudah fatal, karena bisa merusak anatomi di dalam tubuhnya. Efeknya sangat fatal. Apa itu bang fatalnya? Nah, fatalnya ini ikan tidak bisa lagi bertelur lagi ke depannya lagi, karena di saluran telurnya udah pecah, sudah rusak. Jadi masa hidupnya si betina bertelur ini sudah selesai di saat itu. Jadi kita untuk menekannya, kita juga harus punya teknik dan perasaan. Di sini kalau saya memakainya, kebiasaan saya di Eden Farm, si jantan saya pegang di tangan kanan, si betina di tangan kiri. Ini bagi saya sangat nyaman. Nah, ini saya akan melanjutkan pemencatan si betina dan si jantan. Ini saya jelasin, ini sangat penting. Si betina kita harus hati-hati memegangnya. Jangan sampai dia ngeberontak pada saat kita menekan perutnya. Karena kalau kita salah mengikuti caranya kita sendiri, asal pencet, itu langsung rusak di dalam tubuhnya. Jadi kita usahakan si betina nyaman sampai dia tenang, baru kita lakuin pencet memencet. Nah, di sini dia udah nyaman. Ini harus benar-benar dekat dan hampir tidak ada jarak. Ini harus barengan dikeluarin sperma dan si jantan. Kita tahan sebentar, baru kita urai seperti ini. Nah, sudah cukup begini. Kita ulangin. Untuk baskom ini saya bisa maksimal 3 kali pembuangan telur. Habis itu apabila masih ada telurnya si betina, baru kita ke wadah barunya lagi. Nah, setelah telur betina sudah nempel di baskom ini, kita akan melakukan pensterilan. Saya biasanya memakai
jangka waktu itu maksimal 5 jam di dalam baskom ini dengan air proses kawin yang tadi. Setelah selesai 5 jam, saya lanjut untuk ngebuang air yang tadi dengan mengganti air yang baru. Dan jangan lupa juga sahabat Lentera 3, kita harus memakai obat juga, obat anti jamur terhadap telur. Kalau saya biasanya memakai dari produk Medfish, itu sangat efektif bagi saya. Itu kita tuangkan di dalam air yang tadi selama 5 jam. Selesai 5 jam, ini kita tenggelamin saja, karena berhubung ini wadah telurnya bisa tenggelam di air, jadi sangat berguna ketika nanti dia menetas. Jadi bisa nanti dia burayaknya, larvanya itu bisa menyebar kemana-mana. Jadi nanti pas di hari ketiga dia udah netas, kita tinggal angkat baskomnya saja. Oke, sahabat Lentera 3, ini kita sudah tenggelamin wadah telurnya di media penetasannya. Kita di sini tunggu 2-3 hari, ini burayak bakalan muncul. Netas di hari ketiga lah maksimalnya. Itu burayaknya sudah pada nempel di dinding-dinding wadah penetasan. Jadi sahabat Lentera 3, kita tunggu nanti selanjutnya. Nah, ini sahabat Lentera 3, saya mau ngasih tunjuk telur yang berhasil dibuahi sperma. Nah, ini dalam kondisi baskom kering tanpa air. Jadi begini pemirsa, telurnya itu yang berhasil begini ciri-cirinya. Bening, tidak seperti putih susu. Kalau udah putih susu itu udah jelas itu nggak berhasil bakalan menetas. Yang berhasil itu bakalan bening. Nah, ini kita sudah memasuk di hari ketiga. Kita ngecek ini kondisinya di pagi hari. Sahabat Lentera 3, kita bisa melihat kondisi telurnya sudah ada tanda-tanda larva dalam telurnya. Sahabat Lentera 3 bisa ngelihat itu ada seperti titik di dalam telurnya, titik hitam. Itu menandakan kalau telur itu udah berhasil bakalan jadi larva. Nanti berikutnya kita tunggu nanti sampai dia menetas sempurna. Nah, ini sudah masuk di hari ketiga. Nah, ini ciri-ciri kita sudah mendapatkan hasil dari proses handbreeding. Ini sahabat Lentera 3 bisa merhatiin itu burayak yang halus seperti benang itu larva itu menandakan hasil yang kita proses handbreeding sudah berhasil di hari ketiga. Sahabat Lentera 3, sekian kita di sini dengan Eden Farm cara handbreeding. Nah, sahabat Lentera 3, saya mau menyampaikan jangan takutlah untuk handbreeding, jangan ada kerisauan proses handbreeding. Semua itu bisa lancar, bisa aman dengan teknik dan cara yang benar, dengan cara perasaan, dengan cara kasih sayang terhadap hewan. Jadi sahabat Lentera 3, ayo, kamu juga pasti bisa kok, lakukan. Untuk sahabat Lentera 3, langsung aja kita bisa buka di channel YouTube Lentera 3. Untuk di Lentera 3, untuk wawasan dunia koki itu udah sangat benar-benar luas. Di situ banyak tentang pembelajaran, teknikal pemeliharaan. Semua di Lentera 3 sudah banyak rangkumannya. Jadi jangan lupa untuk sahabat Lentera 3 subscribe channelnya Lentera 3, dan juga begitu saya. Jangan lupa follow IG saya Eden Farm, bisa langsung add friend di Facebook Eden Farm juga, Eden Farm Gofis, dan bisa japri langsung ke nomor kontak saya WhatsApp di nomor 0813 1646 5058. Sip, sampai ketemu di seputaran baru Lentera 3. Salam sahabat Masoki. Generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps
keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We